Bocah itu hanya karena dia menyentuh busur dan anak panah harus dihukum. Karena di sini busur dan anak panah adalah simbol kebangsawanan, orang rendahan tidak boleh disentuh. Son melihat ini dan melemparkan busur ke Karna. Namun, Karna baru saja mengambil busurnya dan ditembak jatuh oleh Raku. Raku kemudian menembakkan panah kedua, langsung mengikat Karna. Tapi Raku ingin panah ini mengambil nyawa Karna. Untungnya, Adirat berada di depan Karna. Tanpa diduga, panah ini berhenti dan terbang kembali ke tangan Raku. Raku tersentuh oleh Adirat. Tapi dosa kematian bisa diampuni, dosa kehidupan tidak bisa diampuni. Mulai sekarang kamu akan dihukum. Karena harus berendam di air setiap hari dan tidak diperbolehkan menggunakan busur dan anak panah. Jika dia melanggar, keluarganya akan dihukum. Namun karena mengatakan, jika keluarganya dalam kesulitan, dia akan menggunakan busur dan anak panah lagi. Blinking Karna telah berada di dalam air selama 10 tahun. Kini ia telah menjadi pemuda tampan yang menarik banyak gadis. Sekarang Son berlari, karena akan ada balapan mobil hari ini. Son telah menyiapkan mobil khusus untuknya. Sang pangeran juga sudah dewasa, namun kekhawatiran Raku tetap saja terjadi. Sang pangeran tumbuh tanpa sadar brutal. Jika dia mewarisi tahta, itu pasti berbahaya. Wasit dalam kompetisi hari ini adalah Raku. Saat ini dia sedang menikmati pujian. Tiba-tiba sebuah mobil mewah terbang turun dari langit. Inilah mobil yang disiapkan Son untuk kemunculan Karna. Namun begitu Karna mendarat, sang pangeran merasa tersinggung. Pangeran yang marah segera meminta para prajurit untuk menangkap Karna. Pedang yang diayunkan dihentikan oleh Karna dengan tangan kosong. Darahnya tidak berhenti mengalir, tapi itu adalah darah prajurit itu. Karna bertanya pada Raku apakah dia boleh membiarkan sang pangeran duduk di mobilnya untuk bertanding. Pangeran akan menolak tapi Raku setuju. Pangeran naik ke kereta, dan Karna tersenyum bangga dan menyalakan mobil. Gerbong itu bergoyang hebat, sang pangeran tidak bisa berdiri, jadi dia jatuh ke tanah. Tapi ini hanya hidangan pembuka. Karna kemudian membawa sang pangeran kembali ke kereta. Melihat batu di depannya, Karna dengan sengaja menggilingnya. Pangeran terus mendarat di pantatnya. Karna datang dan mengatakan itu tidak akan terjadi kali ini. Kemudian dia membantu pangeran naik kereta. Melihat pancang kayu di depannya, Karna tiba-tiba mengerem. Pangeran hampir kehilangan nyawanya. Karna pun menyelesaikan pertandingan. Dia bertanya kepada Karna apakah dia setuju atau tidak. Pangeran terus menuduhnya tapi Raku tidak peduli. Karena dia sangat menghargai kesaktian Karna. Kemudian Raku memerintahkan untuk membawakan air suci. Karna berlutut untuk menerima upacara. Saat ini, Raku berkata bahwa dia akan memilih ksatria dalam sebulan. Ini cocok untuk Anda, tetapi kepercayaan diri bukanlah kesombongan. Dia masih perlu berlatih lagi. Ketika pangeran kembali, dia sangat marah. Memikirkan Karna mempermalukan dirinya sendiri, sang pangeran menjadi marah. Dia menemukan saudara-saudaranya. Mengetahui ceritanya, dia langsung menggiring orang mencari Karna untuk menghitung perhitungan. Tapi dia tidak tahu itu adalah mimpi buruk yang datang. Dia hendak mengirim pasukan tapi dihentikan oleh Raku. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda hanya bisa menggunakan kekuatan Anda sendiri. Jadi Dusyasan hanya perlu mengikuti 100 saudara laki-lakinya, karena sedang dihajar Adirat sekarang, karena hari ini dia memukul pangeran yang terluka itu. Adirat mengkhawatirkannya dan memintanya untuk meminta maaf kepada pangeran. Tapi Karna tetap menolak untuk meminta maaf. Karena menurutmu itu bukan salahmu. Kemudian Karna mengajak teman-temannya untuk naik ke balon udara. Di tengah jalan, serangga berbicara dan tertawa, tetapi tiba-tiba Dusyasan membuat orang mengejar. Vikarna ingin melampiaskan amarahnya, bergegas maju lebih dulu. Bagaimana dia bisa menjadi saingan Karna? Dia menyapu garis, Karna tidak terluka. Dan dia terbaring mati di tanah. Kemudian mereka semua bergegas maju, dan Karna melakukan jungkir balik lagi. Ini tidak seperti mereka bersaudara, bahkan kemampuan memalsukan kematian pun diwariskan. Dusyasan melihat itu dan sangat marah. Dia sangat malu. Jadi dia mengambil palu dan menyerang. Tepat pada saat ini, bawahan raja menghentikan pertempuran ini. Karena perang ini mempengaruhi keagungan keluarga kerajaan. Jadi perintahnya adalah membawa mereka semua kembali ke istana. Raja ingin menunjukkan belas kasihan. Dia membuat kedua pangeran itu meminta maaf kepada Karna terlebih dahulu. Karnalah yang membawa pertapa biksu itu. Tapi martabat tidak bisa terpengaruh. Namun raja juga tidak mau menghukum kedua anaknya yang tersayang. Dusyasan tiba-tiba mengatakan bahwa adik laki-laki Karna mengejek Vikarna sebagai tidak kompeten. Kali ini raja mendapat kesempatan.
dia segera memerintahkan pertarungan melawan Son, karena tidak menerima ketidakadilan ini. Tapi kata Raku, akibat tidak menerima adalah kematian. Tepat pada saat itu, Adirat tampak berhenti. Son dibawa pergi oleh para prajurit untuk menerima hukuman, dan algojonya adalah Raku. Raku sangat jujur, tetapi ketika dia melakukannya, dia tidak toleran. Son dipukuli habis-habisan. Kemudian Dusyasan pergi untuk berbicara dengannya lagi. Inilah akibat dari kebodohan. Melihat Dusyasan begitu boros, Raku mencengkeram lehernya. Pangeran ini sangat ingin mewarisi tahta. Namun dia masih memiliki satu kendala, yaitu 5 anak laki-laki di depannya. Mereka bersaudara dengan kekuatan yang luar biasa. Prativindya memiliki kekuatan lebih dari manusia. Srutkarma pintar, Gatotkaca pandai menggunakan tombak. Barbarik bisa membuka langit dan bumi, Urvashi adalah yang paling kuat. Anda adalah pemanah terbaik, panah yang Anda tembak dapat menutupi langit. Jadi Dusyasan berencana mencari bantuan raksasa itu. Raksasa berbicara ini berspesialisasi dalam kemudahan ini, karena mereka hanya beranggotakan 5 orang, dibutuhkan 6 orang untuk mengalahkannya. Melihat raksasa yang begitu percaya diri, Dusyasan juga tidak percaya, dia menyerang raksasa itu. Tanpa diduga, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar. Kekuatan raksasa telah dilepaskan. Kemudian raksasa itu menemukan kelima saudara karena dia menyemprotkan api ke arah mereka. 5 bersaudara tidak sempat menjaga, sehingga mereka dirobohkan. Namun, mereka tidak dirugikan. Raksasa itu terbagi menjadi 6 orang. Urvashi melihatnya dan menembakkan panah ke arahnya. Tapi itu seperti menggaruk gatal baginya. Gatotkaca mengatakan kelemahannya ada di depan dadanya. Kita harus menemukan tubuh aslinya. Saat ini, Urvashi menemukan bahwa hanya nama tengah yang memiliki bayangan dan yang lainnya tidak. Urvashi menduga itu adalah orang yang sebenarnya. Mereka menusuk dada raksasa itu dengan ujung tombak mereka. Tapi tombak itu tidak pernah menembus. Raksasa itu berkata, kamu tidak bisa menyakitiku. Tapi kini muncul orang ke-6, karena sekarang 6 orang telah mengumpulkan kekuatan mereka. Raksasa telah kalah dalam pertempuran. Dusyasan mendengar berita itu dan sangat marah. Tapi Saku menyuruhnya untuk tenang. Karena mereka bisa membunuh raksasa yang tangguh, jadi sekarang kita harus menunggu dengan tenang untuk waktu yang tepat. Mereka berlima adalah saudara tiri tapi karena hanya melihat sekali dan pergi, sehingga ia pun melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Sebuah sambaran petir membelah langit. Sungai berguncang dan kemudian seorang anak laki-laki muncul dari air. Kali ini dia sangat marah, karena dia dilempar ke air oleh Dusyasan. Saat Karna tiba, dia diseret ke dasar sungai. Dusyasan melihat dengan matanya sendiri bahwa dia menjadi mangsa ular raksasa itu. Saku memberi selamat kepada Dusyasan atas satu lawan yang kurang kuat. Tapi Dusyasan meminta Saku membaca heksagram. Di luar dugaan, hasilnya sangat mengejutkan, karena Prativindya masih hidup dan sehat. Dan karena menemukan di mana Prativindya berada dalam masalah. Lihat cincin di tanah, perabotannya berantakan dan bekas-bekas seretan di tanah. Prativindya pasti telah terjadi. Dusyasan sedang bersiap untuk menghancurkan pemandangan itu lagi. Meski terlihat jelas ada orang di dalam tenda, Dusyasan tetap menembakkan panah. Tenda terbakar dalam sekejap. Karena melihat bahaya dan buru-buru menyeret Urvashi ke sungai. Ini jelas merupakan upaya pembunuhan. Karena menduga ini pasti ulah Dusyasan. Tapi sekarang mereka tidak punya bukti. Maka karena dengan sengaja menyebarkan kabar bahwa seseorang telah menyelamatkan Prativindya dari sungai. Dusyasan mendengarnya dan mengira itu nyata. 2 orang idiot yang tidak berpikir 2 kali segera bersiap untuk membunuh orang. Mereka mengira karena sedang memberikan obat kepada Prativindya. Saat Karna dan yang lainnya bangun untuk pergi, Dusyasan langsung menghampiri. Dia mengangkat kapaknya, tidak mengharapkan orang di dalam selimut untuk menghindari pukulan itu. Bukan Prativindya, Dusyasan tahu dia telah ditipu. Namun saat itu rombongan orang Karna sudah datang berlarian. Melihat semuanya terungkap, Dusyasan pun berhenti berpura-pura. Dia bilang kalian semua harus mati hari ini. Pada titik ini Vikarna membawa 100 saudara laki-lakinya untuk membalikkan keadaan. Perang besar dimulai. Urvashi melempar panahnya ke tanah, karena dia ingin membuktikan bahwa meskipun dia tidak bisa menggunakan senjata, dia tetap bisa menang. Meski kelompok Karna tidak memiliki senjata, mereka berhasil mengalahkan banyak musuh. Dusyasan juga tidak terhindar. Tapi meski begitu Dusyasan tidak takut. Karena dia pangeran yang mulia, maka rombongan Karna tidak akan berani berbuat apa-apa. Memang benar, meski marah, Karna tidak mengambil tindakan. Saat mereka bingung harus berbuat apa, tanah tiba-tiba bergetar. Prativindya muncul dari sungai. Dusyasan melihat Prativindya sangat terkejut. Prativindya mengangkat batu dan memukul Dusyasan. Pemuda itu hanya karena mengganggu upacara pengorbanan Brahmana itu dihukum berat.
para prajurit mengambil merkuri dan menuangkannya langsung ke mulutnya. Son dengan sangat cepat mati kesakitan. Sejak saat itu, karena menjadi jahat, Rada tidak lagi lemah. Gadis yang ingin adirat menggunakan busur dan anak panah untuk bertarung. Karena pernah bersumpah, jika keluarganya dalam kesulitan, dia akan mengambil senjata lagi. Kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena kemudian menembak jatuh bendera kebangsaan di depan haluan. Adegan ini dilihat oleh Urvashi. Urvashi kemudian juga menembakkan panah, mengenai bendera yang jatuh dan kembali ke tempatnya. Karena bertanya mengapa mempertahankan bendera nasional dan bukan Son, dia terbunuh dalam ketidakadilan tapi kalian memihak orang jahat. Tapi Urvashi mengira itu karena Son sedang dihukum. Melihat Prativindya masih ingin menyerang karena dia meledakkan senjatanya, persaudaraan di sini juga benar-benar rusak. Saat ini, tentara menindas para penindas. Saat orang tak bersalah hendak dibunuh, karena menembak jatuh senjatanya. Untuk kekejaman semacam ini, karena tidak memiliki belas kasihan, dia tidak membiarkan siapapun membunuh orang yang tidak bersalah. Orang terakhir melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi dia segera meminta maaf. Dia berkata, luangkan hidupku, aku akan mengajar pemanah, karena mendengarnya dan meletakkan busur dan anak panahnya. Karena dia tahu bagaimana meningkatkan daya juangnya. Jadi karena mendengarkannya dan menemukan Rone. Rone diundang oleh Raja. Urvashi menembakkan busurnya tetapi tidak dapat menghentikan pusaran itu. Karena melihat itu dan diam-diam menembakkan anak panah ke pusaran. Kemudian pusaran itu berhenti. Rone dan yang lainnya kagum. Dia tidak tahu siapa yang mengalahkan muridnya. Lalu karena melangkah keluar dengan takjub, dia berharap Rone bisa menerimanya sebagai muridnya. Tapi Rone berkata dia hanya bisa mengajar para bangsawan. Orang rendahan sepertimu seharusnya tidak bermimpi. Prativindya berkata bahwa putra pengemudi harus belajar mengemudi. Karena mengatakan tidak ada yang bisa menghentikannya menjadi pemanah terbaik di dunia. Anda bahkan tidak pantas menjadi lawan saya. Prativindya yang marah langsung melemparkan gada di tangannya ke arah Karna. Anak laki-laki yang baru lahir memiliki satu set baju besi emas. Tetapi untuk mempelajari keterampilan memanah, dia ingin menjadikan Rone sebagai gurunya. Tetapi bahkan jika dia telah mengalahkan murid terbaik Rone, dia tetap tidak mau menerima, hanya karena hanyalah seorang negro rendahan. Rone meminta Prativindya untuk bersumpah bahwa dia pasti akan menjadi pemanah terbaik. Dia juga mengejek Karna sebagai kusir. Karna mendengarnya dan sangat marah. Dia juga memotong jarinya dan bersumpah, Anda pasti akan menyesalinya di masa depan. Persaingan sengit juga mulai pecah. Kemudian Karna bersiap pergi ke Gunung Dewata untuk mencari seorang guru. Dia bersumpah pada Rada, saat dia belajar untuk sukses, dia akan membalaskan dendam Son. Melihat Karna pergi, Rada hanya bisa menangis. Suasana hati Adirat juga rumit. Dia kemudian mengungkapkan ketidaksenangannya dengan Dewa Matahari. Karena sejak Karna lahir sampai sekarang dia diasuh sendiri olehnya. Sekarang saatnya Dewa Matahari melindunginya. Selang beberapa lama, Karna pun sampai di kaki gunung. Tempat ini adalah tempat tinggal para Brahmana, yang di depannya adalah Tuan Vala. Karena mengatakan dia datang untuk belajar busur dan anak panah, Vala hanya harus melepas bajunya sebagai biaya kuliah. Sekarang dia hanya punya ini. Vala menyatakan di sini membutuhkan ketulusan. Anda tidak punya uang tetapi Anda memiliki ketulusan. Jadi aku akan memberimu kesempatan. Setelah Vala menerima Karna, Karna pun bersujud pada Vala. Tapi Vala bilang aku tidak akan mengajarimu memanah. Karena Anda datang ke sini atas kehendak Tuhan. Saudaraku Parsurama berada di puncak Gunung Dewa. Anda harus mendaki ke sana untuk bertemu dengannya. Kemudian Karna memulai perjalanan pendakiannya. Meski kesulitan, Karna berhasil mencapai puncak gunung. Parsurama sedang melantunkan mantra sekarang, besi beterbangan di mana-mana, untuk membiarkan batu tak berdaun itu menempel. Karna memblokirnya dengan anak panahnya. Parsurama melihat itu. Karna berkata dia hanya ingin melindungi batu itu. Dia memohon Parsurama untuk menerimanya sebagai muridnya. Parsurama juga tidak mau menerima Karna sebagai muridnya. Karna ingin balas dendam, jadi dia berlutut dan memohon. Jika Anda tidak menerima saya maka bunuh saya. Parsurama mengambil senjata di tangan Karna. Dia memutuskan untuk menguji Karna untuk menguji kemauannya. Parsurama mengangkat senjata di tangannya dan mengayunkannya ke Karna. Melihat Karna, matanya bahkan tidak berkedip. Parsurama sedikit terkejut, tetapi ini tidak cukup untuk menjadi muridnya. Dia menyuruh Karna untuk berlutut di tanah dan menunggunya. Seekor ular merayap ke Karna. Tapi Karna tidak bereaksi sama sekali. Parsurama mengatakan dia melewati langkah pertama. Tetapi jika Anda ingin menjadi murid saya, Anda harus menyelesaikan misinya. Kalahkan raksasa di dalam gua. Tapi bukan sekedar mengalahkan tapi menantang pilihan Karna bersama keluarganya. Dia menggunakan nyawa Rada untuk memaksa Karna meletakkan busur dan anak panahnya.
Radha pun memohon agar Karna menjatuhkan senjata di tangannya. Melihat ibu di depannya, Karna mengangkat busur dan anak panahnya. Karena dia tahu ibunya tidak akan menyuruhnya untuk meletakkan senjatanya. Tugas kedua adalah menggunakan tangan kosong untuk mengarahkan air dari puncak gunung ke kaki gunung. Ini adalah tugas mendasar yang tidak dapat diselesaikan. Karena pegunungan penuh dengan rumput liar, Anda bahkan tidak bisa menggunakan alat melihat matahari akan terbit, karena menahan rasa sakitnya untuk membuat jalan. Matahari terbit, air mengalir menuruni gunung. Selanjutnya adalah tugas terakhir, membantu buah mangga yang ada di pohon agar tumbang. Karena menganggap tugas ini sangat sederhana. Tapi dia tidak menangkap satu buah pun dari pagi hingga malam. Keesokan harinya, Karna melihat mangga itu jatuh ke tanah dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Kemudian dia memejamkan mata dan menggunakan telinganya untuk mendengar mangga jatuh. Dia akhirnya menangkap satu. Pada titik inilah Karna akhirnya menjadi murid Parsurama. Dalam sekejap mata 10 tahun telah berlalu, sekelompok petani datang untuk meminta bantuan. Mereka mengalami malapetaka karena tidak memohon kepada Dalai Lama. Sudah lama sekali tanpa hujan. Tapi Parsurama tidak mau mengambil tindakan, karena dia ingin Dalai Lama datang dan melihat kekuatan Karna. Karena kini sudah dewasa, dia memegang busur dan anak panah di tangannya, penuh kekuatan. Parsurama ingin Karna menghancurkan penghalang yang dibuat oleh Dalai Lama.